Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Benyamin Agustinus Haloho, Muhammad Catur Pamungkas, Nadine Fitri Asyadira, Ricky Rizaldi, Heri Dwi Agung Laksono, Vira Indah Sabila, Amelia Ivani, dan Ega Zulkarnain akan mempresentasikan materi dari bab 7 yaitu biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Pembatasan sistem akuntansi biaya fungsional. Tarif pabrik dan departemen menurut jam kerja langsung, jam mesin, atau ukuran berbasis volume telah digunakan selama beberapa dekade untuk menetapkan biaya overhead ke produk dan masih digunakan dengan sukses oleh banyak organisasi. Namun, dalam banyak situasi, pendekatan untuk menghitung biaya ini sama dengan pendekatan rata-rata dan dapat mengakibatkan biaya produk yang terdistorasi atau tidak akurat. Distorasi biaya produk dapat sangat merusak, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang lingkungan bisnisnya memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tekanan pesaing yang tinggi atau meningkat, seringkali pada tingkatan dunia. 2. Margin laba yang kecil. 3. Perbaikan berkelanjutan. 4. Manajemen kualitas. 5. Total kepuasan pelanggan. 6. Teknologi yang canggih. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam jenis lingkungan bisnis tersebut secara khusus membutuhkan informasi biaya yang akurat agar dapat mengambil keputusan yang efektif. Biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Penggunaan tarif pabrik dan tarif departemental mengasumsikan bahwa konsumsi produk terhadap sumber daya overhead sangat terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk aktivitas tingkat unit atau unit level activities, aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit yang diproduksi, asumsi tersebut masuk akal. Secara tradisional, biaya sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variabel, karena biaya tersebut dapat naik atau turun dalam pengawasan langsung, seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya aktivitas tingkat unit. Semua biaya lainnya, yaitu biaya yang bukan merupakan unit, biaya sebagai biaya tetap oleh sistem biaya berdasarkan volume. Pemicu aktivitas tingkat pengaturan non-unit. Setup adalah salah satu contoh aktivitas tingkat non-unit karena seringkali peralatan yang sama digunakan untuk memproduksi yang berbeda-beda. Setup peralatan berarti peralatan untuk pembuatan produk jenis tertentu. Sebagai contoh, sebuah tangki digunakan untuk mencelup dalam proses mewarnai kaos. Setelah menyelesaikan batch yang terdiri atas 1000 kaos berwarna merah, tangki tersebut harus dibersihkan dengan hati-hati sebelum digunakan untuk produksi batch lain yang terdiri atas 3000 kaos berwarna hijau. Oleh karena itu, biaya setup dikeluarkan setiap kali melakukan produksi sebuah batch dari produk. Satu batch yang terdiri dari atas 1000 atau 3000 unit dengan biaya setup yang sama. Hierarki ABC. Jenis biaya, tingkat unit. Tingkat unit ialah berubah mengikuti volume output, misalnya unit. Biaya variabel tradisional, contohnya ialah biaya bahan baku, tidak langsung untuk pelabelan setiap botol, minyak wangi Victoria Secret. Selanjutnya, jenis biaya tingkat batch, merupakan berubah mengikuti jumlah batch yang diproduksi, contohnya ialah biaya penyiapan peralatan pengukir dengan laser untuk setiap batch dari rantai utama epilog. Selanjutnya, jenis biaya produk sustaining, berubah mengikuti jumlah lini produk. Contohnya, biaya penanganan persediaan dan layanan garansi dari berbagai merek oleh toko elektronik Best Buy. Selanjutnya ialah facility sustaining. Diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pabrik tetapi tidak berubah mengikuti unit batch atau lini produk. Contohnya ialah biaya gaji manajer pabrik General Motor. Keragaman produk. Adanya biaya overhead non-unit yang besar memang diperlukan, tetapi tidak cukup memadai untuk kegagalan tarif pabrik dan departemen, atau yaitu biaya yang terdistorsi. Misalnya, jika produk mengkonsumsi aktivitas tingkat non-unit dalam
proporsi yang sama dengan aktivitas tingkat unit, maka tidak terjadi distorsi pada perhitungan biaya produk atau dengan menggunakan metode pembebanan overhead tradisional. Adanya keragaman produk juga diperlukan agar distorsi biaya produk terjadi. Keragaman produk berarti bahwa produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda secara sistematis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perbedaan dalam hal berikut. Yang pertama ialah ukuran produk, yang kedua ialah kerumitan produk, yang ketiga ialah pengaturan waktu, dan yang terakhir ialah ukuran batch. Tanpa memperhatikan sifat keragaman produk, biaya produk akan terdistorsi kapanpun kuantitas overhead berdasarkan unit yang dikonsumsi oleh sebuah produk tidak berubah dalam proporsi langsung mengikuti kuantitas yang digunakan oleh overhead berdasarkan non-unit. Proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi atau konsumsi rasio dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio konsumsi sama dengan jumlah pemicu aktivitas per produk per total kuantitas pemicu. Menghilangkan permasalahan distorsi biaya. Distorsi biaya ini dapat dihilangkan dengan menggunakan tarif aktivitas. Alih-alih pembebanan biaya overhead menggunakan tarif tunggal, setiap tarif aktivitas dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya overhead. Untuk membebankan biaya overhead, jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk diperlukan bersama dengan tarif aktivitas. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya overhead berdasarkan fungsional memerlukan dua tahapan penting, yaitu yang pertama, biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi, baik itu pabrik ataupun departemen. Dan yang kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini, sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing System atau ABC System juga terdiri atas dua tahapan proses, yaitu yang pertama menelusuri biaya ke aktivitas dan yang kedua menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya. Asumsi dasarnya adalah aktivitas mengonsumsi sumber daya dan objek biaya pada akhirnya akan mengonsumsi aktivitas juga. Namun, sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Maksudnya adalah mengkaji hubungan sebab dan akibat. Sedangkan sistem perhitungan biaya berdasarkan volume cenderung fokus pada alokasi. Maksudnya sangat mengabaikan hubungan sebab dan akibat. Oleh karena fokus ABC adalah aktivitas, mengidentifikasi aktivitas harus menjadi langkah pertama dalam merancang sistem ABC. Namun, apakah perbedaan penting antara ABC atau perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas dengan perhitungan biaya berdasarkan volume? Jadi perbedaannya adalah ABC menggunakan hubungan sebab dan akibat untuk membebankan biaya overhead. Perhitungan biaya berdasarkan volume menggunakan pemicu berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung yang terkadang tidak ada kaitannya dengan sumber daya overhead aktual yang dikonsumsi oleh sebuah produk. Berikutnya adalah mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Suatu aktivitas atau activity adalah tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Mengidentifikasi aktivitas biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau perwakilan bagian fungsional atau departemen. Serangkaian pertanyaan kunci diajukan yang jawabannya akan memberikan banyak data yang dibutuhkan oleh sistem ABC. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vira Indah Salsabila. Selanjutnya, kamus aktivitas. Kamus aktivitas atau Activity Dictionary berisi daftar aktivitas dalam organisasi dan beberapa atribut aktivitas yang penting. Atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang menjelaskan masing-masing aktivitas.
Atribut yang digunakan bergantung pada jenis keperluannya. Contoh atribut aktivitas yang berkaitan dengan tujuan perhitungan biaya adalah 1. Jenis sumber daya yang dikonsumsi. 2. Jumlah atau persentase waktu yang dihabiskan di suatu aktivitas oleh para pegawai. 3. Objek biaya yang mengonsumsi output aktivitas atau alasan dilakukannya suatu aktivitas. 4. Ukuran dari output aktivitas atau pemicu aktivitas. 5. Nama aktivitas. Next. Berikut adalah contoh kamus aktivitas. Membebankan biaya ke aktivitas. Setelah diidentifikasi dan diuraikan, selanjutnya menentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk mengerjakan setiap aktivitas. Penentuan ini membutuhkan identifikasi mengenai sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Aktivitas mengonsumsi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, dan modal. Biaya dari sumber daya tersebut dapat dijumpai dalam buku besar, tetapi uang yang dibelanjakan pada setiap aktivitas tidak dimunculkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Membebankan biaya ke produk. Selanjutnya mengenai biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Pelanggan adalah objek biaya yang paling mendasar. Pengelolaan pelanggan dapat menghasilkan keuntungan berupa laba yang cukup besar. Sumber keragaman pelanggan terdiri atas frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan promosi, dan persyaratan dukungan teknis. Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan berikut. Untuk yang pertama, penetapan harga, kedua, penetapan bauran pelanggan, dan yang terakhir, peningkatan keuntungan. Pembebanan biaya layanan pelanggan kepada para pelanggan dilakukan dengan cara yang sama saat membebankan biaya pabrik ke produk. Aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan seperti pemasukan pesanan, pengambilan pesanan, pengiriman, membuat panggilan penjualan, dan mengevaluasi piutang pelanggan. Biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Pembebanan biaya dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemasok mengikuti pola yang sama seperti perhitungan biaya untuk produk dan pelanggan dengan ABC. Aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pemasok diidentifikasi dan diurutkan dalam kasus aktivitas. Beberapa contoh dari aktivitas yang dipicu pemasok disajikan sebagai berikut. Pembelian, penerimaan, pemeriksaan komponen yang datang, pengerjaan ulang produk atau karena komponen yang rusak, mempercepat produk karena pengiriman dari pemasok yang terlambat, pemberian garansi karena komponen dari pemasok yang rusak. Berikutnya ada analisis nilai proses. Dalam kegiatan manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Sedangkan analisis proses sendiri adalah fokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem. Selanjutnya ada analisis pemicu. Usaha yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Ukuran output yang dapat diukur dalam berapa kali aktivitas dikerjakan. Saat permintaan terhadap suatu aktivitas berubah, biaya aktivitas juga berubah. Tujuan analisis pemicu yaitu menemukan sumber penyebab terjadinya biaya-biaya aktivitas, kemudian mengelola biaya secara efektif. Contohnya, sumber penyebab terjadinya biaya memindahkan bahan baku adalah tata letak pabrik. Setelah mengetahui sumber penyebab, penyusunan ulang tata letak pabrik dapat menekan biaya pemindahan bahan baku.
Kemudian ada analisis aktivitas, yaitu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Contohnya, aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, dan penaksiran nilai dari aktivitas ke organisasi. Analisis aktivitas dapat membedakan aktivitas menjadi aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah. Aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya. Beberapa aktivitas yang diperlukan harus mematuhi aturan hukum. Aktivitas lainnya dapat bersifat diskresi jika memenuhi syarat di bawah ini, yaitu aktivitas menghasilkan perubahan bentuk. Perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Aktivitas membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan. Contoh, aktivitas pemotongan. Setelah mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, maka biaya bernilai tambah dapat didefinisikan, yaitu biaya-biaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi sempurna. Kemudian ada aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah dapat ditentukan melalui kegagalannya dalam memenuhi salah satu dari ketiga kondisi untuk memberikan nilai tambah. Pengerjaan ulang barang yang tidak sesuai persyaratan termasuk aktivitas tidak bernilai tambah, karena mengulang suatu pekerjaan meskipun menghasilkan perubahan bentuk. Biaya tidak bernilai tambah adalah biaya-biaya yang disebabkan baik oleh aktivitas tidak bernilai tambah maupun kinerja yang tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Oleh karena itu, analis aktivitas mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan semua aktivitas yang tidak diperlukan, sekaligus meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan. Contoh aktivitas tidak bernilai tambah adalah pemesanan ulang suku cadang, percepatan produksi, dan pengerjaan ulang karena ada bagian yang rusak. Pemberian garansi, menangani keluhan konsumen, dan melaporkan kerusakan. Ada juga penjadwalan, pemindahan, menunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Menekan biaya. Kondisi persaingan yang kompetitif memaksa perusahaan harus mengirimkan produk yang dipesan konsumen dengan tepat waktu dan dengan biaya yang serendah mungkin. Pengelolaan aktivitas dapat menekan biaya dengan 4 cara, yaitu penghapusan aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan pembagian aktivitas. Penghapusan aktivitas, yaitu fokus pada aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Contoh, aktivitas pemeriksaan bahan baku diperlukan untuk menjamin kualitas dari bahan baku. Namun, aktivitas pemeriksaan ini hanya diperlukan karena rendahnya kualitas kinerja dari pemasok yang mengirimkan bahan baku. Pemilihan pemasok yang mampu memasok bahan baku yang berkualitas baik dan meningkatkan kualitas kinerjanya, maka aktivitas pemeriksaan bahan baku dapat dihapus dan akhirnya mengurangi biaya. Kemudian ada pemilihan aktivitas. Penyeleksian sekumpulan aktivitas berbeda yang timbul dari berbagai strategi bersaing. Setiap strategi menimbulkan biaya yang berbeda-beda. Jika faktor lain dianggap tetap, maka strategi dengan biaya paling rendah yang seharusnya dipilih. Kemudian ada pengurangan aktivitas. Menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh suatu aktivitas untuk meningkatkan efisiensi aktivitas atau memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah sampai terhapus. Contohnya, menemukan cara untuk mengurangi waktu setup dan menurunkan biaya setup. Kemudian ada pembagian aktivitas. Kuantitas pemicu biaya yang meningkat tanpa diikuti peningkatan jumlah total biaya dari aktivitas tersebut akan menurunkan biaya per unit dari biaya yang ditelusuri ke produk yang mengkonsumsi aktivitas tersebut.
Contohnya, menggunakan komponen yang sama untuk beberapa produk yang berbeda. Dengan begitu, biaya mengenai aktivitas komponen baru dapat dihindari. Kemudian ada metode untuk menilai biaya tidak bernilai tambah. Dalam kasus ini, ada dua aktivitas, yaitu pelaksanaan pekerjaan garansi dan pembelian komponen. Kemudian diminta untuk menentukan biaya tidak bernilai tambah dari setiap aktivitas. Di sini solusinya adalah pertama, untuk menentukan muatan nilai setiap aktivitas, apakah aktivitas bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Dalam aktivitas pertama, pelaksanaan pekerjaan garansi adalah aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas ini dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang salah sejak awal. Oleh karena itu, biaya tidak bernilai tambah dari pelaksanaan pekerjaan garansi adalah $120.000. Biaya pesaing tidak berpengaruh terhadap analisis. Akar permasalahan dari pekerjaan pemberian garansi adalah produk cacat. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, yaitu pembelian komponen. Pembelian komponen diperlukan agar bahan baku tersedia untuk proses produksi produk, sehingga aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Namun, aktivitas pembelian bahan baku tidak dilakukan secara efisien, seperti yang ditujukan oleh penelitian, benchmark, atau perbandingan. Biaya per pesanan pembelian adalah $20, yaitu $100.000 dibagi 5.000 pesanan pembelian. Biaya tidak bernilai tambah dihitung sebagai berikut, yaitu kuantitas aktual dikurangi kuantitas bernilai tambah, kemudian dikali biaya per pesanan pembelian, yaitu $10.000 dikurangi 5.000 dikali $20, yaitu $100.000. Atau sederhananya $200.000 dikurangi $100.000. Pengukuran kinerja aktivitas. Menilai seberapa baik aktivitas dan pemrosesan dilaksanakan merupakan hal mendasar dalam usaha-usaha manajemen untuk meningkatkan keuntungan. Inti pengukuran kinerja aktivitas berada pada 3 dimensi utama, yaitu A. Efisiensi, B. Waktu, C. Kualitas. Efisiensi fokus pada hubungan antara input dan output aktivitas. Contoh, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan memproduksi output aktivitas yang sama, tetapi biaya input yang digunakan harus lebih rendah. Oleh karena itu, biaya dan tren biaya menjadi ukuran efisiensi yang penting. Waktu, fokus yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas juga penting. Waktu yang lebih lama biasanya menunjukkan lebih banyak sumber daya yang dikonsumsi dan kemampuan untuk merespon pelanggan menjadi rendah. Waktu terbagi menjadi 2, yaitu waktu siklus dan velositas. Waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu input sejak bahan baku diterima sampai barang dikirimkan ke persediaan barang jadi. Velositas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Kualitas adalah berkaitan dengan melakukan aktivitas secara benar sejak awal aktivitas tersebut dikerjakan. Jika output aktivitas cacat, maka aktivitas harus diulang sehingga menimbulkan biaya yang tidak diperlukan. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, yakni spesifikasinya melebihi harapan pelanggan, diperoleh dengan harga yang kompetitif, dan ada pembanding yang sama. Manajemen biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas bisa menjadi sangat besar dalam ukuran dan sebagai sumber penghematan yang signifikan jika dikelola secara efektif. Meningkatkan kualitas dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan. 4 kategori biaya kualitas: A. Biaya pencegahan, B. Biaya penilaian, C. Biaya kegagalan internal, D. Biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang diproduksi. Biaya penilaian dikeluarkan untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan prasyarat
kerawatannya atau kebutuhan pelanggan. Biaya kegagalan internal terjadi saat produk tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biaya kegagalan eksternal terjadi saat produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan atau memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Komponen biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, biaya pelatihan, gaji instruktur, peralatan, pelatihan, biaya pelatihan eksternal, gaji dan biaya pelatihan. B. Perencanaan dan pelatihan meliputi gaji, biaya peralatan preventif, dan biaya rapat. C. Biaya promosi meliputi penghargaan dan biaya pencetakan. Yang kedua ada biaya penilaian terdiri dari inspeksi bahan baku, inspeksi produk dalam proses, inspeksi produk jadi, dan yang terakhir peralatan pengujian. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. A. Sisa produksi, B. Perbaikan, C. Kerugian karena kualitas bahan rendah, D. Inspeksi ulang, E. Kerugian terkait diberhentikannya pekerjaan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. A. Retur penjualan dan cadangan yang terkait dengan rendahnya kualitas, B. Biaya garansi, C. Margin kontribusi dan penjualan gagal karena kualitas rendah, D. Margin kontribusi dan order penjualan yang hilang terkait dengan kualitas yang tidak memuaskan. Manajemen biaya lingkungan. Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Beberapa poin yang meningkatkan minat perusahaan atau manajemen terkait biaya lingkungan. Yang pertama, di banyak negara, peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan, bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Yang kedua, keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Untuk memahami dua alasan tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekofisiensi. Manfaat ekofisiensi. Pada intinya, ekofisiensi menyatakan bahwa organisasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermanfaat secara bersamaan, mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Ekofisiensi mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi ekonomi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekofisiensi di dalam organisasi maupun perusahaan. Yang pertama, permintaan pelanggan atas produk yang lebih bersih. Yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal dan biaya asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Model biaya kualitas lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah biaya seleksi pemasok, seleksi alat pengendali polusi, desain proses, dan produk training karyawan. Biaya deteksi lingkungan yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contohnya ada biaya audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pelaksanaan pengujian pencemaran, pengukuran tingkat pencemaran. Biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contohnya ada biaya operasional peralatan pengurang atau penghilang polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan, dan daur ulang sisa bahan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Yang pertama, di biaya kegagalan eksternal yang direalisasi, yaitu biaya yang dialami dan dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya membersihkan danau atau tanah yang tercemar atau minyak yang tumpah. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi adalah biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contohnya ada biaya perawatan medis karena kerusakan lingkungan, hilangnya lapangan pekerjaan karena polusi, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.